Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darmawi Ramadhani, NPM 719212793. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai UMKM itu sendiri, atau usaha mikro kecil dan menengah. Yang pertama itu, apa itu UKM? UKM itu adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Itu pengertian menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998. Pada UU Nomor 20 Tahun 2008, pengertian usaha kecil menengah atau UKM membagi ke dalam dua pengertian, yakni usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Terus yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Dan yang kedua, yang disebut dengan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak yaitu 50 miliar. Kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Ciri-ciri usaha kecil ada 7. Yang pertama, jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Yang kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan, walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Yang keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya seperti NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, sumber daya manusia memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Yang keenam, sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. Yang terakhir, sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Contohnya itu seperti peternakan ayam, itik, dan perikanan. Yang selanjutnya, ciri-ciri usaha menengah. Ciri-ciri usaha menengah ada 6. Yang pertama itu, pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Yang ketiga, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, sudah memiliki segala persyaratan legalitas, yaitu antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Yang kelima, sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Yang terakhir ada pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Contohnya itu seperti usaha pertanian, usaha peternakan, usaha perkebunan, kehutanan yang skalanya skala menengah. Yang selanjutnya, kinerja UMKM di Indonesia.
Yang pertama itu sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. Yang kedua, sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan oleh sektor ini. Yang kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu yang pertama ada nilai tambah, yang kedua ada unit usaha, yang ketiga ada tenaga kerja dan produktivitas, yang keempat nilai ekspor. Kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM telah mencapai 60% dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non-migas nasional telah mencapai 16%. Yang selanjutnya itu peluang dan tantangan bagi UKM dalam liberalisasi perdagangan. Kementerian Koperasi dan UKM telah mencanangkan berbagai program strategis seperti Gerakan Kewirausahaan Nasional atau GKN, pengembangan inkubator bisnis, pengembangan dan perluasan pasar produk UMKM. Namun pemerintah masih luput untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan mutu produk sehingga produk UMKM Indonesia bisa diakui secara internasional. Baik, mungkin itu saja pada video kali ini yang saya bahas. Jangan lupa untuk berdoa dan tetap taati orang tua dan guru kalian masing-masing. Itu adalah kunci sukses kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.